Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat kamu menonton video ini dan seterusnya. Kita ketemu lagi di pembacaan energi zodiak kamu periode 15 sampai 31 Maret 2021. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk aktifin tombol subscribe-nya dan notifikasinya diaktifin. Untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik, kamu boleh join ke membership level The Moon. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di membership, teman-teman yang lain yang selalu like, view, dan share, terima kasih atas atensi kamu. Karena pembacaan ini seperti biasa, pembacaan kartu tarot yang muncul di video-video di channel Crystal Tarot ini sangat general, bersifat sangat umum, tidak untuk satu pribadi kamu saja. Jadi, kamu tonton juga video pembacaan energi zodiak moon dan zodiak rising kamu. Siapa tahu salah satu ada yang nyangkut dan bisa menjadi satu persiapan di dalam diri kamu ketika kamu menonton pembacaan kartu tarot untuk menapaki kehidupan kamu selanjutnya. Dan untuk kamu yang ingin personal reading berbayar atau apabila pembacaan kartu tarot ini resonate untuk kamu dan ingin melihat lanjutannya, silakan hubungi saya, ada alamat WhatsApp, ID Line, dan Telegram di deskripsi video ini untuk mengajukan personal reading berbayar. Tanyakan harga lebih dulu, jangan sungkan. Baik, kita akan langsung menuju deck. Hai Gemini, Sun, Moon, dan Rising, bagaimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja ya. Ini energi kamu untuk akhir Maret 2021. Kalau nggak cocok, jangan memaksakan untuk cocok. Tonton juga video pembacaan energi Gemini awal Maret. Ada I Ching Oracle Card yang saya bacakan dan itu berlaku untuk 1 bulan ya. Lebih dulu saya baca energi kehidupan Gemini. Ya, kemudian keuangan, kemudian pekerjaan, karir, dan bisnis ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni. Oke, untuk kehidupan Gemini. Guilt. Ada rasa bersalah, ada kesalahan, atau ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kita lihat lebih dalam. Ada apa Gemini? Oke. The Green Man, ini The Emperor. Kemudian ada Four of Stone, Protection. Dan ada Nine of Bowls, Respect. Untuk kehidupan Gemini, The Green Man ini berbicara tentang kepemimpinan. Kamu adalah orang yang diandalkan di dalam lingkungan kamu. Kamu adalah pemimpin, kamu orang yang sangat bijaksana. Apapun keputusan kamu, itu akan dipatuhi, didengarkan. Apapun amanah-amanah kamu, itu akan menjadi bimbingan bagi orang-orang di sekitar kamu. Hanya saja entah kenapa pada periode ini, kamu mungkin berpikir tentang kesalahan di masa yang lalu, atau seperfeksionisnya kamu dan sesempurna apapun kamu menata kehidupan kamu, tetaplah kamu manusia biasa yang mungkin akan berbuat kesalahan. Entah kesalahan ini dari masa lalu atau kesalahan kamu di masa saat ini, tapi saya merasakan
Karena kamu di sini energinya The Emperor, mungkin kamu tidak ingin mengakui kesalahan kamu, atau kamu di sini kurang fleksibel atau kurang melihat dari sisi lainnya kamu. Karena manusia itu kan punya kelemahan juga dan punya kelebihan ya. Jadi sisi terlemah kamu di sini kamu tutup-tutupi. Four of Stone. Kamu melindungi sisi terlemah kamu agar kamu terlihat tidak kalah atau tidak lemah. Nine of Stone sudah kamu tutupi, kamu lindungi. Pada periode ini kamu akan lebih tertutup, memproteksi diri kamu, dan mungkin kamu di sini kurang gitu respect dengan orang-orang di sekitar kamu. Ada sikap apatis yang kamu sugestikan di pikiran kamu untuk beberapa orang atau beberapa aspek di dalam lingkungan kehidupan kamu. Oke? Kita lihat lebih jauh terkait dengan keuangan, mungkin ada nyangkut dari energi kehidupan ini ya. Karena bisa saja ini energi cinta, tapi saya nggak fokus pada cinta untuk reading kali ini. Untuk cinta seperti biasa, saya akan baca pada video berbeda ya. Keuangan Gemini. Complacency. Wow. Ada apa ini, Gemini? Dari sisi keuangan sebenarnya kamu sudah mencapai titik pencapaian dan kamu sudah cukup puas dengan hasil yang sudah kamu dapatkan. Tapi ada kesedihan yang ada dan kamu rasakan pada periode ini. Mungkin kesedihan ini karena kamu bisa berhasil menata kehidupan kamu. Tapi ternyata ada aspek lain di dalam kehidupan kamu, entah itu orang-orang di dalam kehidupan kamu yang sepertinya di sini masih melekat dengan kamu. Dengan kartu komplasensi ini. Kita lihat lebih jauh. Queen of Bows. Ya, ini Queen of Wands dan Page of Bows. Wands juga dan Ten of Rose. Oke. Ya, ditambah dengan Queen of Stone ya. Di sini sepertinya memang ini ada kaitannya dengan anak ya. Atau saya lihat di sini entah kenapa pada periode ini kamu mungkin sedikit mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu. Dengan Queen of Stone, kamu sedikit pasif pada periode ini. Bukan kamu tidak ingin membantu, tapi kamu ngerasa membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat perjuangan mereka. Dan dari sisi keuangan kamu juga di sini dengan adanya Ten of a Rose, kamu sepertinya udah memang gak berdaya. Satu sisi, sebenarnya kamu adalah seseorang yang kuat banget kalau ingin memperjuangkan. Jadi sisi perjuangan kamu, effort kamu sangat terlihat, Gemini. Tapi entah kenapa pada periode ini kamu sepertinya males atau seakan tidak berdaya, tidak sanggup, atau memang tidak ingin. Ini adalah hal yang mungkin kamu sembunyikan karena di sini ada Nine of Bows dan Four of Bows. Kamu sangat tertutup. Satu sisi orang melihat kamu, oh ya udah deh, dia mungkin udah nggak sanggup lagi. Satu sisi orang melihat enggak, dia memang nggak mau menolong ini sepertinya, atau memang nggak mau bertindak. Nah, yang tahu adalah diri kamu sendiri. Oke. Dengan Page of Bows, mungkin ada hal yang
tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini seperti pengalaman baru. Ada instruction ya, Ten of Rose. Ini kaitan dengan instruction. Jadi hal-hal yang harus kamu jalankan terkait dengan tuntunan. Jadi bisa saja ini tuntunan feeling kamu, atau intuisi kamu, atau batin kamu. Oke. Queen of Stone sangat mempertimbangkan, sangat proteksi di sini dari sisi keuangan. Jadi kalau dari sisi keuangan juga di sini kamu harus memproteksi keuangan kamu, dan memang kamu sudah sigap untuk itu. Memproteksi keuangan kamu untuk tidak melakukan action atau hal-hal yang tidak penting pada periode ini. Dengan Queen of Stone juga kamu di sini fokus untuk ngumpulin pundi-pundi uang kamu. Ada kaitan dengan masa lalu di sini ya, banyak kesalahan atau pengeluaran keuangan yang juga banyak yang saat ini harus kamu tutupi lagi. Oke, saya lihat untuk pekerjaan, karir, dan bisnis. Gemini. Bittersweet, wow. Untuk pekerjaan, karir, dan bisnis sepertinya tidak ada masalah. Justru ada hal-hal yang membahagiakan di sini. Ada surprise, ada momen-momen menarik, momen-momen membahagiakan ya. Kita lihat lebih dalam. Oke, 3 kartu. The Guardians. See, ini the Devil ya. Dan ada the Fool, the Wanderer. Dan ada Ten of Books, responsibility. Gemini di sini untuk pekerjaan kamu cukup sibuk pada periode ini ya. Banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan tepat waktu, atau banyak yang menumpukan pekerjaan ini kepada kamu. Dan mungkin karena kamu di sini memiliki keahlian yang spesial sehingga mereka itu lebih mengandalkan kamu. Tidak hanya dari sisi pekerjaan, dari sisi kehidupan kamu, entah ini rumah tangga atau ini kehidupan kekeluargaan. Saya melihat di sini kamu jadi tumpuan pada periode ini. Nah, jadi kamu mungkin akan sedikit tarik diri pada periode ini karena kamu lelah. Ten of Roses ya. Kamu benar-benar lelah dan kamu berpikir, masa sih harus saya semua? Masa sih harus terus-terusan saya semua? Karena semuanya ini ngandalin kamu. Mereka seakan tidak peduli kamu sanggup atau enggak, kamu lelah atau enggak, kamu jenuh atau enggak. Ini komplasensinya. Oke, kamu berpengalaman. Oke, selama ini kamu loyal. Tapi kamu juga kan punya sisi lemah dan sisi lelah. Dan mereka sepertinya nggak melihat itu. Oke, Ten of Books. Muncul the Devil di sini. Muncul seperti pikiran-pikiran buruk ya, untuk secara cepat kamu ingin menyelesaikan ini semua. The Fool. Jadi seperti emosional, kemarahan juga bisa. Dengan energi the Devil ya, ada sebagian Gemini yang mungkin akan marah karena udah gak sanggup lagi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, satu sisi terlihat Gemini ini gak sanggup, tapi satu sisi sebenarnya Gemini memang acuh. Apalagi muncul the Fool. Karena kamu di sini ngerasa ingin bebas dari orang-orang atau pihak-pihak yang selalu membebani kamu atau mengandalkan kamu. Dan terlihat mereka itu tidak memiliki pengalaman yang baru, tidak memiliki ilmu yang bertambah ketika semuanya diandalkan kepada kamu. Dan ini dia rasa bersalah itu. Jadi kamu seperti merasa bersalah, kok saya sepertinya yang dari dulu memanjakan mereka atau membiarkan mereka ini terlalu bersandar dan mengandalkan saya.
Di sini kamu sadar bahwa kamu salah karena membiarkan mereka terlalu lama melekat dalam kehidupan kamu. Dan mungkin kamu berpikir, harusnya dari dulu saya biarkan dia mandiri, atau harusnya dari dulu saya biarkan dia mengerjakan pekerjaannya semuanya sendiri. Karena sekarang pun kamu lihat mereka atau dia, siapa saja di sini yang melekat dengan kamu, tidak bisa mandiri. Harus selalu minta petunjuk kamu. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit ragu, gak pernah yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Komplasensi. Oke, jadi ada titik jenuh yang kamu rasakan pada periode ini. King of Vessel, L. Oh, maaf. Mata saya nggak ngelihat. Ini Knight of Vessel. Jadi ini Knight of Cups. Ada hubungannya dengan usia muda ya. Jadi bisa saja ini anak. Kalau memang ini kamu sudah memiliki anak, tapi bisa saja ini kamu. Energi kamu yang muda, yang energi ini bisa saja energi orang tua kamu, pimpinan kamu, atau siapa saja. Jika kamu Knight of Vessel artinya energinya vice versa, terbolak-balik. Kamulah yang selalu mengandalkan orang tua kamu, mengandalkan kakak kamu misalnya, mengandalkan leader kamu, dikit-dikit nanya, penuh dengan instruction ya, nggak bisa mandiri, nggak bisa berpikir secara objektif ya. Jadi semuanya itu kamu harus mohon petunjuk, minta petunjuk. Dan itu benar-benar bukan sikap yang berkarakter ya, kalau menurut saya. Nah, ini harus kamu perbaiki jika ini energi kamu Knight of Vessel ini ya. Untuk sebagian Gemini mungkin di sini akan datang seseorang. Bisa ini rekan kerja, rekan bisnis. Usianya masih muda. Tapi dia sangat gesit dan lincah. Hanya mungkin dia ini orang yang belum memiliki prinsip. Jadi bisa saja dia di sini terus nempelin kamu. Terus minta arahan dari kamu. Oke, jadi untuk sebagian Gemini yang berada pada posisi ini yang saya katakan ada seseorang yang datang, jangan membiarkan dia tergantung kepada kamu. Ajarkan dia, berikanlah ilmu. Karena ilmu yang kamu berikan itu adalah berkah. Ya, jadi ketika kita punya uang 5.000 misalnya ya, kita naik ojek misalnya. Naik ojek ongkosnya 3.000. Nah, kita kasih lebih 5.000. 3.000 adalah manfaat dia bekerja, manfaat kamu naik Gojek. 2.000 adalah berkahnya. Kalau kamu kasih 5.000, maka dia dapat dan manfaat dan dia juga dapat berkah. Dan kamu juga dapat manfaat dan kamu juga dapat berkah. Berkahnya berbagi. Hati kamu damai. Lupakan dulu segala pahala. Ketika kamu berbuat kebaikan, fikirin aja untuk ketenangan hati kamu, ketentraman pikiran. Okay? Nah, di sini ketika kamu punya ilmu itu akan bermanfaat ketika kamu membaginya, mengajarkannya kepada orang lain. Itulah sebabnya profesor atau orang-orang cerdas punya buku. Ya paling enggak dia pasti nulis di sebuah buku tentang perjalanan hidupnya, tentang ide-idenya yang mungkin belum terlaksana. Keburu usianya udah tua. Oke. Karena itulah hikmah, berkah dari ilmunya ketika diturunkan ke orang lain atau diajarkan ke orang lain. Dan ini juga akan membuat kamu terbebaskan dari belenggu di masa yang akan datang. Karena ini yang saya bacakan tadi adalah gambaran untuk kamu ke depannya jika kamu di sini memanjakan atau membiarkan orang lain ketergantungan terhadap kamu. Oke?
Gemini, saya akan ambil satu kartu pesan dari angels untuk kamu Gemini. Nurture. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Ada hubungan, ada kaitan kamu dengan anak di sini ya. Jadi ini sepertinya mengulang kembali asuhan kamu terhadap seorang anak di dalam kehidupan kamu. Jika kamu di sini sudah memiliki anak, atau jika tidak, maka ada sebagian Gemini di sini yang mungkin harus lebih fokus dalam pengasuhan anak. Mungkin kamu berada di lingkungan keluarga yang baru saja mendapatkan atau baru saja ada kelahiran anak gitu ya, dan kamu ikut mengasuhnya. Jadi dengan kasih sayang, dengan didikan. Karena di sini bagaimana kamu memberikan kasih sayang kamu ke anak-anak, maka akan memberikan kamu hal-hal yang positif, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Ini pesan dari angels. Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau nggak resonate, kamu boleh personal reading dengan saya. Ada alamat WhatsApp, ID Line, dan Telegram di deskripsi video. Silahkan hubungi, jangan sungkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat penuh cinta. Bye.